angkatan 2004-2025 di program studi ilmu pangan. Selamat ya sudah bisa diterima di program studi ilmu pangan dan semoga proses studi nanti di ilmu pangan berjalan dengan lancar. Nah, hari ini adalah sosialisasi yang pertama dan juga penyambutan para mahasiswa baru yang nanti akan juga diberi Bapak Kadep akan memberi sambutan. Nah, untuk itu saya akan undang kepada Bapak Dr. Eko Haripurnomo sebagai Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Endang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nampaknya hadir juga Bu Nancy ya. Jadi Bu Endang selaku Kaprodi Sekprodi, Sekprodi program magister. Program Magister Ilmu Pangan, kemudian Bu Nancy selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Pangan, dan mudah-mudahan nanti juga bisa bergabung Ibu Harsi D. Kusumaningrum selaku Kaprodi Ilmu Pangan. Ya. Jadi saya rasa ini adalah satu acara yang sangat baik untuk kita bersama-sama baik dari Prodi dan Departemen begitu ya, menyambut mahasiswa-mahasiswa kita di Prodi Ilmu Pangan, baik program magister maupun juga program doktor. Sorry, I will speak in Bahasa, but I do understand that there are several of the students are actually international students. So basically, this is an occasion to welcome all the students to the study program, and we do hope that you will have no difficulties in attending the lecture as well as doing your master and PhD program in the study program. Yeah, and of course, we do expect that the process will be smooth and everyone could finish on time. Yeah. Sorry, I have to switch to bahasa again. Ya, jadi ya tentunya dari departemen kami dan tentunya dari Prodi gitu ya, kami menyambut baik kedatangan para mahasiswa. Selamat datang di Prodi IPN, Departemen ITB, Fakultas IPB. Mungkin beberapa merupakan wajah-wajah lama yang kita sudah kenal, tapi juga tidak sedikit yang wajah-wajah baru begitu ya. Harapannya adalah saya nggak tahu nih, dengan mahasiswa pasca saya suka bingung mau panggil anak-anak, adik-adik, teman-teman gitu ya. Kadang-kadang juga harus panggil bapak gitu ya, ibu gitu. Jadi apapun lah itu gitu ya. Sekali lagi selamat datang. Selamat atas diterimanya Anda di Prodi IPN. Saya rasa Prodi IPN merupakan salah satu program studi pendidikan magister dan doktor ilmu pangan tertua di Indonesia begitu ya. Dan kita semua punya track record yang panjang untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Dan tentunya walaupun kita yakin kita harus tetap memperjuangkan mutu, mempertahankan mutu pembelajaran gitu ya, rasa-rasanya itu bukan alasan buat kita untuk kemudian proses pembelajarannya berlama-lama begitu ya. Jadi mohon kita pahami bersama, Prodi, Departemen, Fakultas, dan IPB itu tidak menginginkan mahasiswa untuk berlama-lama di kampus. Kami ingin, walaupun ini baru masuk pesan kami ingin adik-adik semua bisa segera lulus, gitu ya. Segera lulus tepat waktu, ya. Karena bukan hanya penting buat mahasiswa, tapi penting juga buat kami di program studi di departemen, ya, supaya proses pembelajaran lancar, bisa selesai tepat waktu, sedemikian rupa sehingga tempatnya bisa segera diisi oleh adik-adik kelasnya. Ya. Dengan demikian kita bisa membina, bisa mencetak lebih banyak
ahli-ahli teknologi pangan yang kompeten untuk bangsa dan negara ini tentunya. Ya, jadi sekali lagi selamat datang. Ya, semoga juga proses pembelajaran di prodi program magister ataupun doktor di ilmu pangan nanti menjadi pengalaman yang menyenangkan. Ya, saya pernah diceritain katanya. Tragedi plus waktu itu katanya jadi lucu tuh katanya. Ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang terasa berat, sesuatu yang terasa mungkin menyebalkan begitu ya, yang penuh perjuangan, tapi setelah berlalu karena plus waktu itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan dan kadang-kadang begitu memorable gitu ya. Dan kadang-kadang bisa jadi indah juga tuh ternyata gitu ya. Dan kita ingat, oh ya dulu dulu saya nge-lab di sini tuh sampai malam-malam gitu kan. Nah, itu mudah-mudahan tetap jadi memori yang baik begitu ya. Tentunya itu dalam rangka kita juga ingin memastikan siapapun nanti yang menjadi master ataupun doktor dari ilmu pangan adalah mereka-mereka yang memang qualified untuk itu, gitu ya. Dengan tetap mempertahankan mutu, kita tetap memasang bar yang tinggi, tetapi kita ingin memastikan semuanya bisa lolos dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada pengelola program studi, baik program magister maupun program doktor, ya, yang telah bekerja keras demikian rupa sehingga ini jumlah mahasiswanya bukan main-main ini, ya. Cukup banyak begitu ya, dan kita juga paham ini bukan hanya mahasiswa dari Indonesia, tapi juga ada yang internasional gitu ya, sehingga perlu usaha-usaha ekstra ya. Tentunya ini jadi tantangan tersendiri, tapi jadi penyemangat juga. Mudah-mudahan saya harapannya begitu ya. Karena kalau kita tidak berani menerima tantangan, maka kita akan stay di sini selamanya. Ya, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Selamat datang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Eko Hari Purnomo ya sebagai Ketua Departemen ITP. Semoga tadi tambah semangat ya di studi di IPN. Terima kasih Pak Eko. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bu Nancy ingin menyapa. Silakan Bu Nancy. Baik, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cuma saya nggak tahu nih ada mahasiswa S3, kayaknya nggak ada kan? Ada, harusnya diundang ya. Ada ya? Ada mahasiswa S3? Oh, ada ya? Oh, baik, ada Mas Isnaini Rahmadi ya. Baik, tapi intinya untuk baik mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3, selamat datang ya di program studi IPN. Ya, insya Allah nanti ya itu tadi saya juga bingung ya manggilnya Bapak Ibu kakak adik ya, kalau S3 mungkin Bapak dan Ibu gitu ya, tapi yang PMDSU sih ya masih ya kakak ya adik-adik semuanya gitu ya. Selamat datang di program studi ilmu pangan. Yang nggak tahu tuh katanya hoaxnya sih pada killer katanya ya, tuh susah, gampang masuk susah keluar gitu. Itu hoax ya, jangan percaya ya. Jadi semuanya sih terserah pada Anda semua gitu ya. Mau lulus cepat ya seperti harapannya tadi Pak Kadep ya Pak Eko gitu ya, atau mau santai-santai saja memanfaatkan jatah waktu ya, tapi kita semua tentu berharap ya Anda semua berusaha sebaik-baiknya untuk bisa lulus tepat waktu ya, tanpa tanpa mengignore kualitas begitu ya. Insya Allah bisa sih ya, asalkan Andanya fokus dan selalu ingat bahwa tugas utama Anda saat ini adalah belajar ya, penelitian dan lulus tepat waktu dengan sebaik-baiknya. Di luar itu bukan hal yang urgent gitu ya. Jadi pokoknya fokus ke situ dulu gitu ya. Ditempel di langit-langit kamar bahwa saya harus lulus tepat waktu dengan penelitian yang berhasil dengan baik, publikasi yang juga baik. Itu saja mungkin dari saya, Bu Endang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Ini ya, makasih Bu Nancy. Ini Pak Eko juga pamit, jadi izin pamit. Ya Pak, terima kasih. Enggak, Pak Eko. Ada jadwal. Oh, menguji bukan mengajar. Oh, menguji ya. Baik, terima kasih ya Bu Prof Nancy. Nah, ini kan biasanya Bu Kaprodi ya, Bu Harsi yang menyampaikan
penjelasan. Jadi kan sekarang penyambutan dan juga sosialisasi kurikulum. Ya, ini ke saya mungkin ke bagian awal-awal nanti mudah-mudahan Bu Harsi tidak terlalu berlama-lama rapat di fakultas. Ada yang urgent memang harus dibicarakan di fakultas sehingga ada acara ini, tapi ya nggak apa-apa ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Kadep di tahun ini tuh agak over capacity gitu ya untuk S2-nya ini. Kalau boleh saya sampaikan bahwa di sinergi ya dari yang ganjil dulu ya, dari yang masuk di ganjil itu ada 35 mahasiswa ya, 35 mahasiswa. Kemudian karena mata kuliah wajib itu belum diambil oleh mahasiswa yang semester genap, jadi di IPN ini kan bisa terima mahasiswa di semester genap maupun di ganjil ya. Nah, yang mahasiswa yang masuk di semester genap itu kan belum mengambil kimia komponen mata kuliah wajib yang di semester ganjil. Ini sedikit cerita ya. Cerita kenapa kok penuh banget itu mata kuliah kelas waktu di kimia komponen pangan, kemudian METLIT, metode penelitian, kemudian satunya lagi mikrobiologi pangan lanjut. Itu karena gabung mahasiswa yang masuk di semester genap maupun ganjil, kemudian tambahan mahasiswa sinergi, ada yang dari ITP, kemudian ada juga yang dari TIN, bahkan ada 2 orang dari TIN nyebrang masuk ke departemen ke IPN. Kemudian ada 2 mahasiswa KNB dari Kemitraan Negara Berkembang, jadi mahasiswa dari luar negeri, tapi karena belajar bahasa Indonesia di semester di sebelumnya, berarti masuk di kelas bahasa Indonesia. Kemudian yang baru juga adalah kemudian ada mahasiswa PMDSU 8 mahasiswa ya. Dan yang baru adalah mahasiswa tadi yang sudah disinggung oleh Pak Kadep, sehingga makanya tadi disebut pakai bahasa Inggris, tapi sebenarnya belum datang mahasiswanya. Ini ada 4 mahasiswa TIAS. TIAS itu the Indonesian Aid Scholarship, TIAS singkatannya, TIAS. Itu ada 4 mahasiswa dari luar negeri dan kelasnya pun kelas bahasa Inggris ya, disampaikan dalam bahasa Inggris. Itu yang baru, sehingga nanti di S2 itu di program magister itu ada 3 kelas untuk kelas wajibnya, 2 kelas bahasa Indonesia dengan jumlah mahasiswa 40-an satu kelas, makanya ditambah ini kursi baru tuh alhamdulillah dapat tambahan dari fakultas. Dan kemudian nanti ada kelas bahasa Inggris. Nah, kelas bahasa Inggris ini ya selain 4 mahasiswa luar negeri, sebenarnya dibuka juga kalau misalnya ada yang ingin gabung ya, masuk ke kelas bahasa Inggris sih boleh aja, tapi asal karena kelasnya cuman kecil ya nggak bisa banyak-banyak ya, itu mungkin akan datang mahasiswanya itu di minggu ketiga atau minggu keempat, jadi sekarang belum datang. Oke, itu sedikit penjelasan mengenai kondisi kenapa? Oh, Bu Harsi sudah gabung. Alhamdulillah. Ya, jadi sekarang banyak sekali. Baik, Bu Harsi, ini saya belum mulai yang itunya. Ini saya perkenalkan, ini Prof. Harsi Kusumaningrum sebagai Kaprodi Ilmu Pangan. Ya, selamat datang. Alhamdulillah Ibu Harsi sudah bergabung. Silakan Bu Harsi untuk menyampaikan kurikulum. Ya, kalau untuk S3 mabaknya ada 5 mahasiswa ya. Baik, terima kasih. Jadi mohon maaf saya tadi ada rapat mendadak, diundang mendadak dengan dekan, jadi saya baru bisa bergabung. Jadi sekali lagi selamat datang pada mahasiswa-mahasiswa baru program studi ilmu pangan. Tadi pagi sebagian besar sudah ketemu pada kelas mikrobiologi pangan lanjut, dan juga kemarin ketemu sebagian di kelas metodologi penelitian ilmu pangan, namun yang S3 yang belum ya, jadi selamat bergabung juga untuk yang S3. Mungkin saya langsung saja menjelaskan, tadi sudah ada sambutan dari Pak Eko, jadi ya Bu Endang ya. Jadi saya akan lanjut saja penjelasan tentang kurikulum di
program studi ilmu pangan. Baik. Nah, jadi sebagaimana kita lakukan program ini dari tahun ke tahun, kita melakukan sosialisasi BBM itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah penjelasan kurikulum program studi ilmu pangan. Ini biasanya kita lakukan memang minggu pertama semester ganjil. Sama juga kalau yang masuk semester genap ya kita lakukan minggu pertama semester genap. Nah, kemudian pada minggu ke-6 atau ke-7 biasanya kita akan menjelaskan prosedur pemilihan ketua komisi bimbing dan perkenalan penjelasan tentang lingkup divisi dan para dosen di masing-masing divisi. Ini juga akan kita laksanakan nanti di minggu ke-6 atau minggu ke-7 sebelum UTS, berarti di akhir September pada tahun ini. Baik. Nah, terkait dengan program studi ilmu pangan tadi sudah secara sekilas sudah disampaikan oleh Bu Endang. Kalau dari sisi program, jadi berdasarkan kurikulumnya itu ada kurikulum yang program reguler dan program by research. Nah, namun kalau dari sisi kelas penyampaiannya itu ada yang by research dan reguler akan masuk menjadi kelas yang sama dalam berbahasa Indonesia. Nah, tahun ini kita mendapatkan atau diminta juga membuka kelas berbahasa Inggris, walaupun mahasiswanya belum sampai ke Bogor. Beritanya sih sudah KRSB nanti. Nah, nanti ada kalau dari sisi kelas berarti kita akan mempunyai 3 kelas. Kelas paralel 1, kelas paralel 2 dalam bahasa Indonesia, dua-duanya. Isinya adalah tadi ada program dari program yang reguler, ada yang program by research kalau ada. Tahun ini yang S2 tidak ada by research. Tapi kemudian ada program dari program sinergi dan satu lagi ada program PMDSU yang juga baru diumumkan hari kemarin, sehingga ada beberapa mahasiswa program PMDSU yang belum bergabung di IPN. Tadi pagi sih kalau di kelas mikrobiologi pangan lanjut sudah ada 3 mahasiswa PMDSU yang bergabung. Oke, nah tapi satu lagi yang kelas bahasa Inggris nantinya menyusul ketika mahasiswa tersebut sudah hadir. Nah, ilmu pangan itu sendiri, kalau didefinisikan dari acuan yang kita gunakan yaitu dari AFD, itu merupakan disiplin ilmu yang menggunakan ilmu rekayasa, biologi, fisika, dan kimia untuk mempelajari sifat bahan pangan ya dan penyebab kerusakan pangan, prinsip yang mendasari pengolahan atau proses peningkatan mutu dan keamanan produk pangan. Ini definisi yang kita acu selama ini dari AFD, Institute of Food Technologies. Nah, di IPB sendiri ilmu pangan ini mempunyai 4 pilar, yaitu dan ini merupakan divisi dari yang ada di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, yaitu kimia pangan, mikrobiologi pangan, rekayasa proses pangan, dan biokimia pangan dan gizi. Oleh karena itu, karena memang ilmu pangan ini mempunyai 4 pilar, maka bidang-bidang ini menjadi satu mata kuliah wajib yang perlu disampaikan. Maaf, ini sekarang pilarnya bukan biokimia pangan dan gizi ya Bu ya, tapi biokimia pangan saja ya. Nanti perlu saya koreksi lagi di PPT-nya. Oke. Nah, ini adalah manajemen yang perlu diketahui mahasiswa-mahasiswa kita. Yang pertama adalah manajemen Fakultas Teknologi Pertanian. Dari Pak Dekan ini adalah Prof. Slamet Budianto. Kebetulan beliau juga dari Teknologi Pangan, dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan mengajar di Ilmu Pangan. Kemudian Wadek Sumber Daya, Wakil Dekan Sumber Daya dan Kerjasama ini bukan dari Ilmu Pangan, sehingga tidak mengajar, itu Prof. Aris Purwanto. Nah, kemudian ada Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Ferry Kursanadi, kebetulan juga merupakan bagian dari dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dari Divisi Kimia Pangan. Jadi Pak Slamet dan Pak Ferry ini dari Divisi Kimia Pangan. Nah, kemudian kalau di departemen ini harus kenal, tadi sudah kenal. Ketua departemen kita adalah Dr. Eko Haripurnomo dan sekretarisnya adalah Ibu Dr. Siti Nurjana. Pak Eko dari Divisi Rekayasa Proses dan Bu Siti dari Divisi Mikrobiologi Pangan. Untuk divisi sendiri, seperti tadi sudah saya sampaikan, kita mempunyai 4 pilar ilmu dan masing-masing masuk dalam divisi di departemen atau 4 divisi di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Kimia Pangan saat ini yang menjadi kepala divisi adalah Prof. Hani Wijaya.
dalam divisi kimia pangan ini dicakup aspek kimiawi, perubahan sifat kimia bahan pangan selama pengolahan dan penyimpanan, termasuk juga identifikasi dan karakterisasi komponen senyawa bioaktifnya. Kemudian divisi kedua adalah divisi mikrobiologi pangan. Saat ini yang menjadi kepala divisi adalah Prof. Winiati. Di sini di mikrobiologi pangan dibahas tentang perilaku, survival atau sintasan dan ekologi mikroorganisme dalam pangan, serta pemanfaatan dan atau pengendaliannya pada pengolahan, kerusakan, dan keamanan pangan. Kemudian untuk divisi yang ketiga yaitu divisi rekayasa proses pangan. Saat ini yang menjadi kepala divisi, yang menjadi kepala divisi adalah Prof. Supiono. Nah, dalam rekayasa proses pangan ini dibahas tentang prinsip-prinsip keteknikan dalam penanganan, pengolahan atau proses dan pengemasan pangan, termasuk rancangan dan peningkatan skala proses serta rancangan proses dan pengembangan produk pangan baru. Oke, nah divisi yang keempat yaitu biokimia pangan, saat ini dikepalai oleh Prof. Made Astawan. Di sini dibahas tentang metabolisme komponen makro dan mikro pangan, pengembangan dan evaluasi nilai biologis bahan pangan, sifat fungsional untuk kesehatan, serta evaluasi biokimia atau biologi molekuler bahan pangan. Untuk divisi, bukan divisi ya, di program studi ilmu pangan mempunyai program studi doktor dan magister ilmu pangan. Kebetulan saat ini saya ditugasi oleh departemen sebagai ketua baik program magister maupun program doktor ilmu pangan. Sebagai sekretaris program doktor tadi Prof. Nancy, ya sudah ketemu tadi, sudah kenalan, dan sebagai sekretaris program magister adalah Dr. Endang Prandimukti. Nah, di sekretariat kita dibantu oleh Mbak Dinda dan Mbak Sarah. Mbak Dinda terutama berkaitan dengan administrasi di sekretariat di program magister ilmu pangan, sementara kalau yang Mbak Sarah di program doktor ilmu pangan. Oke, itu semuanya orang-orang minimum yang perlu dikenal. Nanti kalau dosen-dosennya selain perkenalan langsung pada saat kuliah, nanti pada minggu ke-6 kita akan mengenalkan semua yang ada di divisi oleh masing-masing kepala divisi. Oke. Nah, lalu apa sih yang diharapkan kemampuan atau kompetensi lulusan dari bidang ilmu pangan ini? Kenapa? Karena sering ditanyakan ini, ketika lulus dari ilmu pangan, kemudian mendaftar ke untuk pekerjaan tertentu, biasanya kalau di institusi tertentu, kadang di institusi pemerintah, itu yang dituliskan adalah yang dicari adalah magister atau orang lulusan teknologi pangan. Nah, namun didasarkan pada kompetensi lulusan magister ilmu pangan yang diselaraskan dengan KKNI, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, di sini jelas-jelas tertulis bahwa kemampuan kompetensi dari lulusan program magister ini adalah yang pertama, mampu menyelesaikan masalah di bidang ilmu pangan dan di bidang teknologi pangan. Jadi artinya coverage terhadap kompetensi teknologi pangan itu juga diberikan di bidang ilmu pangan, sehingga apabila diperlukan suatu saat nanti mereka minta tempat bekerja, instansi tempat bekerja memintanya adalah kompetensi teknologi pangan, biasanya kita memberikan surat pengantar bahwa kompetensi teknologi pangan itu juga di cover di program magister ilmu pangan ini, ya. Yang pertama adalah mampu menyelesaikan masalah di bidang ilmu dan teknologi pangan melalui pendekatan antar atau multidisiplin tadi dalam aspek kimia pangan, mikrobiologi pangan, rekayasa proses atau biokimia pangan untuk menghasilkan pangan yang bermutu tinggi, bergizi, aman dan menyehatkan. Yang kedua adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, jadi ilmu pangannya dan teknologi pangannya kembali sesuai dengan bidang penelitian di 4 divisi tadi untuk mengembangkan dan menemukan produk inovatif dalam bidang ilmu pangan. Selain kemampuan teknis maupun penguasaan pengetahuan, juga diharapkan mempunyai kemampuan atau kemampuan manajerial, yaitu mampu mengelola dan mengembangkan penelitian di bidang ilmu pangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan menerima pengakuan nasional maupun internasional. Oke, itu adalah kompetensi lulusan untuk yang magister. Untuk yang program doktor sesuai dengan KKNI tadi berarti jenjang kompetensinya adalah kalau yang magister 8, kalau di
doktor ini jenjang kompetensinya adalah yang ke-9. Ini sama, kompetensi keahlian teknisnya adalah mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi, ya. Jadi ilmu pangannya dan teknologinya, yaitu teknologi baru di bidang ilmu pangan atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Kemampuan pemecahan masalah adalah mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekali lagi di bidang pangan, dan mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Oke. Nah, selama kuliah di IPN nantinya, itu ada beberapa tahapan yang perlu dilalui, ya. Dan menurut SOP IPB yang sudah disesuaikan dengan peraturan Dikbud yang terakhir, Kemendikbud yang terakhir, bahwa sebetulnya untuk magister ilmu pangan itu dirancang lulus untuk bisa lulus dalam 4 semester atau tepat waktu, yaitu 2 tahun. Nah, masa studi maksimumnya itu hanya 3,5 tahun, ya, atau 7 semester. Namun, pada kondisi tertentu, apabila dinilai memenuhi persyaratan oleh pimpinan SPS dan biasanya ada syarat tertentu sudah seminar dan sebagainya, maka atas persetujuan komisi pembimbing serta ketua program studi, mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi 2 kali 3 bulan sehingga maksimum, benar-benar maksimum adalah 4 tahun atau 8 semester. Setelah itu tidak akan dapat perpanjangan lagi karena sekarang juga ada aturan dari Dikti bahwa ijazah itu akan diberikan nomor induk ijazah nasionalnya, ya. Jadi ketika sudah lewat dari 4 tahun atau 8 semester, secara otomatis akan stop di sana. Jadi tidak akan mendapatkan nomor induk nomor ijazah nasionalnya. Nah, itu yang membatasi bahwa maksimum harus 8 semester, kalau tidak biasanya diminta mengundurkan diri, atau kalau tidak mengundurkan diri ya nanti kena DO. Nanti pada slide akhir kita akan membahas tentang evaluasi yang dilakukan oleh sekolah pascasarjana maupun program studi ilmu pangan. Nah, kalau dokter ilmu pangan, program dokter ilmu pangan, ini kurikulumnya dirancang untuk lulus 3 tahun atau 6 semester, dan disebut dengan tepat waktu. Ya. Nah, masa studi maksimumnya adalah 5 tahun atau 10 semester. Pada kondisi tertentu, ini yang dilakukan di IPB, pada kondisi tertentu yang dinilai memenuhi persyaratan oleh pimpinan SPS dan melalui persetujuan komisi pembimbing setelah ketua program studi, maka mahasiswa juga dapat mengajukan perpanjangan studi secara bertahap 2 kali 3 bulan jika memenuhi ketentuan. Ya, ini ada syaratnya. Nah, nanti persyaratannya ada tahapannya yang dilalui, ada 9 dan 11 tahapan. Saya akan membahasnya di slide berikutnya nanti, ya. Jadi ada melalui kuliah secara secepat, itu adalah kuliah, penentuan SK komisi pembimbing, ada sidang komisi, kolokium, proposal, penelitian, seminar, publikasi, dan tesis. Sementara kalau yang S3 nanti setelah ada SK komisi pembimbing dan sidang komisi, maka ada ujian kualifikasi tertulis dulu dan lisan, baru kemudian tahap-tahap berikutnya, dan ujian ada 2 kali, ujian secara tertutup dan sidang promosi secara terbuka. Oke, nah ini adalah kurikulumnya. Saat ini kebetulan tidak ada mahasiswa by research baru, baik yang doktor by research maupun yang magister, karena yang doktor by research seingat saya menunda untuk semester depan masuknya. Jadi saya tidak akan membahas di sana. Jadi saya akan membahas yang reguler saja supaya lebih cepat dan nanti mungkin ada waktu pertanyaan tanya jawab yang lebih banyak. Jadi mata kuliah wajib sekolah pascasarjana itu ada 6. Yaitu adalah walaupun diberikan oleh program studi, yaitu metodologi penelitian ilmu pangan, itu wajib pascasarjana, tapi yang memberikan adalah dari program studi, dan satu lagi mata kuliah statistik yang diberikan dari prodi statistik. Oke, ini untuk magister ya, itu yang wajib pascasarjana. Nah, kalau yang wajib ilmu pangan itu ada 11 SKS, yaitu tadi kita mempunyai 4 divisi. Berarti masing-masing pilar itu memberikan 1 mata kuliah wajib, misalnya mikrobiologi pangan lanjut, kimia komponen pangan, dan seterusnya, ya.
Nah, itu masing-masing 2 SKS. Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Masing-masing 2 SKS. Dan ada satu lagi mata kuliah wajib IPN, yaitu analisis pangan lanjut. 3 SKS. Jadi total mata kuliah wajib IPN adalah 11. Nah, tugas akhir ada 14 SKS, apa saja nanti saya tunjukkan di slide berikutnya. Sehingga kalau mau mendapatkan persyaratan lulus minimum, yaitu maksimum atau total SKS-nya adalah 36 SKS tanpa bahasa Inggris, dan kalau dengan bahasa Inggris berarti 39 SKS, maka mahasiswa hanya tinggal melengkapi dengan 2 mata kuliah pilihan saja. Nah, tapi masalahnya, ini yang sering kita temukan di mahasiswa, bukan masalah sih, kasusnya yang ditemukan pada mahasiswa-mahasiswa kita adalah, wah mata kuliah pilihan ini menarik, mata kuliah pilihan ini menarik, sehingga kadang mengambil bukan 5 SKS mata kuliah, tapi 5 mata kuliah pilihan. Nah, masing-masing ada 2, sehingga lebih nih, 10. Boleh sih, asalkan tidak mengganggu penyelesaian masa studinya. Studinya di ilmu pangan. Oke, itu nanti yang reguler ya. Nanti mata kuliah apa nanti saya akan kembali ke sana. Nah, untuk yang dokter reguler ini tugas akhirnya 28 SKS, banyak ya. Mata kuliahnya hanya sedikit yang wajib, yaitu dari pasca sarjana itu adalah filsafat sains 2 SKS, dan mata kuliah wajib ilmu pangan lanjut itu 3 SKS. Nah, yang lainnya adalah mata kuliah pilihan sebanyak 9 SKS. Kalau masing-masing ngambil 3 mata kuliah, 3 SKS berarti 3 mata kuliah. Kalau masing-masingnya 2 SKS ya berarti ada 4 atau 5 mata kuliah. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Nah, ini adalah tadi yang seperti saya sampaikan uraiannya. Untuk yang magister reguler itu mata kuliah wajibnya adalah statistika atau metode kuantitatif 3 SKS dan metode penelitian. Kalau di ilmu pangan namanya adalah metodologi penelitian ilmu pangan. Oke, kemudian yang tadi mata kuliah wajib adalah 8 SKS dan 1 mata kuliah topik analisis pangan lanjut. Oke, nanti saya akan berikan contoh di masing-masing. Ini adalah contoh bukan contoh. Ini adalah mata kuliah. Nanti mata kuliah nama-nama mata kuliahnya di slide berikutnya. Yang ini adalah tugas akhirnya. Tugas akhirnya yang kita lihat adalah yang kiri saja, yaitu yang reguler. Karena yang by research memang belum masuk ya mahasiswanya. Oke, nah tadi sudah saya sampaikan bahwa di strukturnya tugas akhir dari kurikulum untuk menyelesaikan magister ilmu pangan itu adalah 14 SKS. Apa itu bagiannya? Yang pertama adalah kolokium. Ya, kolokium itu 1 SKS. Kemudian proposal itu 2 SKS. Publikasi ilmiah nasional atau internasional itu 2 SKS. Seminar 1 SKS, berarti ini sudah 6 SKS. Tesisnya sendiri, jadi penelitiannya, pelaksanaan penelitian dan penulisan naskahnya itu 6 SKS, dan ujian tesisnya sebanyak 2 SKS, sehingga total ada 14 SKS. Sementara kalau yang doktor tadi ada 28, tadi kalau tesis magister itu kan dilaksanakan memang diberi waktunya 6 bulan sampai 1 tahun ya. Kalau disertasi kan lebih lama, 2 tahun kurang lebih, sehingga SKS-mu 2 kali. Sehingga untuk disertasi atau penelitian dan naskahnya itu ada 12 SKS. Nah, yang lainnya adalah ada ujian kualifikasi tulis, itu 2 SKS, lisan itu 2 SKS. Ujian lisan itu dilaksanakan setelah mempunyai komisi pembimbing, karena materinya adalah materi proposal disertasi. Kemudian kolokium, proposal disertasi itu sendiri, publikasi nasional dan publikasi internasional, jadi ada kewajiban menulis 2 publikasi kalau yang doktor, kalau yang yang magister tadi hanya 1 publikasi. Kemudian seminar, dan ada ujian tertutup 3 SKS. Sidang promosi terbuka biasanya tidak ditambahkan SKS-nya, tapi harus dilaksanakan. Oke. Nah, tadi secara sekilas sudah saya sampaikan mata kuliah wajibnya itu apa saja. Metodologi penelitian ilmu pangan itu 3 SKS, analisis pangan lanjut 3 SKS, statistik 3 SKS, masing-masing ada responsi atau ada praktikumnya. Kemudian yang wajib
divisi itu ada 2 kali 8, yaitu rekayasa proses pangan, mikrobiologi pangan lanjut, biokimia molekuler pangan, kimia komponen pangan, nanti 22 SKS. Rekayasa proses pangan dan biokimia molekuler pangan itu diberikan, dan analisis pangan lanjut diberikan pada semester genap. Nah, kemudian tadi kalau yang magister kan hanya tinggal 5 SKS pilihannya. Nah, tapi mata kuliah yang disediakan itu cukup banyak, jadi mengingat juga mahasiswa kita cukup banyak, masing-masing divisi menyediakan 4 mata kuliah pilihan. Dari rekayasa proses itu ada prinsip pengolahan pangan, ada ilmu sensori, ada rekayasa pengemasan dan penyimpanan pangan, dan ada teknologi membran. Dari mikrobiologi pangan itu ada mikrobiologi keamanan pangan, pengendalian mutu mikrobiologi pangan, bioteknologi bakteri asam laktat, dan biokimia juga ada 4 mata kuliah, metabolisme seluler komponen pangan, evaluasi nilai biologis komponen pangan, pengembangan pangan fungsional dan toksikologi pangan, serta kalau dari kimia pangan ada kimia flavor, aplikasi metabolomik dalam ilmu pangan, ingredient dan bahan tahan pangan, serta ilmu dan teknologi pangan halal. Nah, ini pembukaan mata kuliah pilihan itu biasanya digilir, ada yang dibuka di semester genap, ada yang dibuka di semester ganjil. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum sempat mengambil di mata kuliah pilihan di semester ganjil ini, nanti bisa dilakukan di semester genap. Terutama untuk mahasiswa-mahasiswa sinergi baru ya, itu karena masih harus menyelesaikan penelitiannya di S1, saya sih selalu menyarankan ambil mata kuliah wajibnya, mata kuliah pilihannya masih sangat mungkin dilakukan nanti di semester depan atau pada nanti tahun depan. Oke, ini ada contoh sekuen. Ini contoh sekuen kurikulum program magister ilmu pangan. Jadi contohnya sekarang semester genap ganjil kan, dimulai dengan metode penelitian ilmu pangan, kimia komponen pangan dan mikrobiologi pangan lanjut, statistik. Nah, kemudian pilihannya satu saja boleh, mau pilihan dua-duanya juga langsung boleh ya. Nah, nanti kalau mau dua-duanya langsung boleh, nanti di semester genap tidak perlu mengambil mata kuliah pilihan karena sudah cukup, atau mungkin perlu satu lagi kalau SKS-nya belum cukup, karena nanti di semester genap ada rekayasa proses, biokimia molekuler pangan, analisis pangan lanjut, dan sudah mulai bisa melakukan kolokium dan memasukkan proposal. Karena apa? Karena nanti kan seperti tadi kita jadwalkan, sudah saya sampaikan di semester di minggu, bukan semester ya, di minggu ke-6 atau ke-7 nanti akan ada sosialisasi pemilihan ketua komisi pembimbing, paling lambat nanti di semester 10 itu sudah ada ketetapan siapa yang ditunjuk untuk masing-masing mahasiswa, untuk setiap mahasiswa yang ditunjuk sebagai ketua komisi pembimbing, dan dalam waktu sebulan atau 2 bulan diharapkan sudah mulai menyusun komisi pembimbing, sehingga di semester 2 nanti sudah mulai bisa menyusun proposal dengan lebih lengkap, melakukan sidang komisi dan melakukan kolokium. Kolokium bisa dilakukan setelah melakukan sidang komisi ya, dengan komisi pembimbing. Nah, harapannya kemudian di semester 3 itu melakukan penelitian, walaupun diklaimnya nanti di semester 4 kalau sudah selesai tidak apa-apa, tapi sudah melakukan penelitian dan mulai bisa menulis publikasi ilmiah pertama. Kemudian di semester akhir melakukan seminar, menyelesaikan tesis, dan melakukan ujian tesis. Jadi secara kurikulum sebetulnya memungkinkan untuk menyelesaikan studi magister ilmu pangan ini dalam 4 semester. Untuk yang bukan sinergi, untuk yang reguler, apakah ada yang bisa mampu? Ada beberapa ya, walaupun kita masih mendorong supaya semakin banyak yang bisa lulus 4 semester ini, tapi saat ini mungkin kalau disebut 2 dari 40 atau 4 dari 40 itu baru 10%. Bahkan tahun lalu ada sinergi ya, tahun sebelumnya tidak sampai 10%. Tapi mungkin untuk menyelesaikan program magister itu dalam 4 semester, asalkan mengikuti jadwal dan pembimbingan yang baik, itu biasanya bisa tercapai dan sudah mempunyai topik penelitian. Nah, untuk yang program doktor ilmu pangan tadi seperti saya sampaikan, mata kuliah wajibnya hanya ada 2, yaitu filsafat sains dari pasca sarjana dan ilmu pangan lanjut dari program studi ilmu pangan.
Mata kuliah tugas akhirnya tadi sudah juga saya sampaikan ada 28 tadi ya, disertasinya 12 SKS sendiri, dan kemudian ada 2 ujian kualifikasi tulis, lisan masing-masing 2, publikasi nasional internasional 2 dan 3, kemudian ujian tertutup,nya 3 SKS. Nah, mata kuliah pilihannya karena memang kalau menurut ini masih diperlukan 9 SKS mata kuliah pilihan, maka disediakan beberapa mata kuliah untuk setiap divisi memberikan 2 mata kuliah pilihan, misalnya yang dari kimia pangan itu ada kimia komponen pangan lanjut dan kimia komponen bioaktif pangan. Untuk yang mikro ada interaksi patogen dan inang, ada toksi mikroba dalam pangan. Untuk yang rekayasa ada thermal proses dan sifat fisik pangan, dan ada dari biokimia pangan, itu imunologi dalam bidang pangan, serta pangan dan sistem vaskuler. Nah, karena ada sepanjang kurikulumnya, jadi belum ada pemaparan, jadi biasanya hanya didasarkan pada pengalaman untuk penulisan publikasi internasional. Mulai 2 tahun terakhir ini untuk program studi ilmu pangan, doktor, itu disediakan juga 1 mata kuliah pilihan yang diasuh oleh lintas bidang divisi, yaitu penulisan ilmiah untuk publikasi internasional berreputasi. Karena banyak hal yang perlu dilakukan dan perlu bisa dipelajari di sini. Dan tentu saja mahasiswa bisa mengambil mata kuliah dari prodi lain untuk pengayaan. Ini adalah salah satu sekuennya, sama yang kita lihat hanya yang kiri saja, yaitu yang reguler. Maka semester 1 dan itu ganjil ya. Semester ganjil itu ada filsafat sains dan ilmu pangan lanjut. Itu bisa diselesaikan dalam 1 semester. Dan mulai menulis proposal. Ya, di semester 1 kan mata kuliahnya hanya 2. Menyiapkan proposal dengan baik. Di semester 2 harapannya adalah mengikuti mata kuliah pilihan 1, 2, 3 dan menyiapkan proposal serta bisa melakukan ujian kualifikasi tulis. Tapi biasanya ini pengalaman dari tahun ke tahun, sehingga di sini kita contohkan sekuennya ada ujian kualifikasi tulis itu di semester 1, 2, 3, 4, 5, maaf, tadi yang pilihan itu maupun mata kuliahnya itu semua di semester 1. Jadi semester 1 sudah selesai ya, untuk semua mata kuliah pilihan maupun mata kuliah wajibnya. Itu 1 semester, maaf itu biru semua. Nah, nanti baru semester 2-nya itu selain menulis proposal juga melakukan ujian kualifikasi tulis dan ujian kualifikasi lisan. Kalau ujian kualifikasi tulis ini walaupun hanya ada 5 mahasiswa yang S3, tapi saya sampaikan di sini sekaligus ya. Untuk kualifikasi tulis itu diselenggarakan 1 semester itu 2 kali untuk 1 kali perbaikannya. Jadi setiap semester kita menyediakan 2 kali ujian kualifikasi tulis. Sementara ujian kualifikasi lisan tergantung dari mahasiswa dan komisi pembimbing. Itu berdasarkan pada proposal yang sudah disusun dan sudah melakukan sidang komisi. Kemudian di semester 3 melakukan kolokium, memasukkan proposal disertasi dan melakukan penelitian. Sudah mulai bisa melakukan penelitian biasanya di semester 3, bahkan semester 2 pun sudah bisa melakukan penelitian ya. Oke, dan yang ke semester 4-nya melakukan publikasi nasional didasarkan pada data-data yang ada, publikasi internasional di semester 5 dan seminar, dan di semester 6 adalah disertasi dan ujian tertutup. Kalau didasarkan pada sekuen kurikulum ini kelihatannya tidak terlalu sibuk, tidak terlalu banyak yang harus disusun di sana, hanya tinggal kemauan dan willing dari setiap mahasiswa doktor untuk bisa mengikuti atau menepati jadwalnya. Ya. Oke. Nah, tahapan persiapan kuliah. Nanti kalau ada yang pertanyaan, itu silahkan dimulai ditulis di chat, boleh. Ya, ada yang mulai di chat, boleh. Nanti akan ditanyakan akan mau menanyakan langsung dengan tunjuk tangan juga silahkan. Tapi kalau sudah mulai ada muncul pertanyaan, silahkan ditulis di chat. Oke, jadi tahapan persiapan kuliah yang pertama adalah mengisi KRSA, sudah dilakukan waktu itu sampai dengan tanggal 7 Agustus ya, secara online. Nah, jika ini kalau yang nanti semester berikutnya berarti sudah ada komisi pembimbing ya dengan komisi pembimbing, tapi kalau belum biasanya dikonsultasikan ketua program studi atau sekretaris program studi.
Nah, jika ada perubahan pilihan mata kuliah, mahasiswa dapat mengisi di KRSB secara online sesuai jadwal yang ditentukan. Dan satu lagi ini yang perlu diingat, yaitu pembatalan atau penambahan mata kuliah dilakukan selambat-lambatnya di minggu ketiga dari masa perkuliahan, terutama yang pembatalan. Karena seringkali begini mahasiswa itu, saya mau mengambil mata kuliah pilihan ini dan itu, gitu ya. Terus setelah mengikuti satu kuliah, 2 kuliah, dan 3 kuliah, lalu waduh kok tugasnya banyak ya, atau waduh kok begini begitu ya, akhirnya atau setelah mengikuti UTS kok nilainya nggak bagus ya, akhirnya di akhir semester itu baru minta saya mau membatalkan aja mata kuliah ini. Itu tidak bisa. Jadi tidak bisa dilakukan di tengah semester, tidak bisa dilakukan di akhir semester, tetapi kalau mau membatalkan mata kuliah itu bisa dilakukan di minggu ketiga yang mata kuliahnya ya. Oke, jadi itu yang perlu harus diingat. Nah, jumlah total SKS yang disetujui untuk semester berjalan biasanya sekurang-kurangnya 9 SKS. Untuk semester 1 dan 2 ini sebetulnya kan sebanyak-banyak 20 SKS, tapi kalau di semester 3 seperti tadi kan sedang melakukan penelitian atau sedang menulis publikasi ilmiah, ya pasti kurang dari 9, itu tidak masalah. Oke. Nah, ini tadi ketentuan masa penyelesaian studi dan masing-masing kegiatannya. Tadi kuliah berarti semester 1 dan 2, pembentukan komisi pembimbing itu di akhir semester 1, sidang komisi itu di masing-masing ya. Semester 2 itu adalah untuk membahas proposal, nanti semester 3 itu adalah untuk tengah ya, dan melihat kemajuan penelitian dan mungkin membahas bersama penulisan publikasi ilmiah, sidang komisi 3 dan seminar, dan yang keempat nanti menjelang ujian tesis. Jadi minimum adalah 3 kali sidang komisi. Kalau belum sampai 3 kali sidang komisi, walaupun semua tahapan sudah selesai, biasanya belum bisa melakukan sidang tesis. Nah, kolokvium diharapkan di awal semester 2. Ya, tapi di IPN seringkali di akhir semester 2 itu sudah cepat banget, sudah bagus, tapi setidaknya dilakukan di awal semester 3. Oke. Kemudian proposal di akhir semester 2, penelitian dilakukan di semester 2 dan 3, seminar awal semester 4, publikasi awal semester 4, tesis di akhir semester 4. Oke, kalau yang ilmu pangan tahapannya lebih panjang. Kuliah itu hanya semester 1 dan 2 kalau yang masuk genap ya misalnya ya. Tapi pembentukan komisi pembimbing sama di akhir semester 1, sidang komisi minimum 4 kali, 2, 3, 5, dan 6 tahapannya masing-masing sebelum ujian kualifikasi lisan, sebelum publikasi, sebelum ujian tertutup, dan jika diperlukan sebelum ujian terbuka. Tinggal diatur. Ujian kualifikasi tertulis dan lisan harapannya semester 2, walaupun pada prakteknya semester 3 ya Bu Nancy ya. Oke, kemudian kolokium semester 3, proposal semester 3, penelitian 4-5, dan seminar 5-6, publikasi 5-6, dan harapannya ujian semester tertutup dan promosi di semester 6. Ini idealnya. Tapi sekali lagi, seperti tadi, biasanya ada yang bisa sampai semester 10, kalau itu bisa sampai di semester 7 ya kalau di magister. Baik. Nah, selain program reguler, sebenarnya di IPN itu sudah menerapkan program Merdeka Belajar dari dulu kala sebelum ada program MBKM. Nah, ini saya hanya cantumkan di 5 tahun terakhir yang biasanya diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu pangan itu ada joint degree, ada credit earning activity, ada summer dan winter course. Tapi semenjak ini yang 23 di 23 ini sebenarnya mengikuti dua mahasiswa, bukan satu mahasiswa ya, salah ini. Nah, itu dulu-dulunya banyak yang mengikuti kegiatan seperti ini, dapat mengambil SKS di perguruan tinggi. Ya, nah ini setiap tahun dari kantor internasional atau IPB atau Pasca Sarjana biasanya akan menawarkan kegiatan, misalnya tadi ada joint degree, ada credit activity, ada exchange, yaitu biasanya akan diumumkan dan kita tawarkan ke mahasiswa-mahasiswa kita. Ini untuk program magister. Jadi contohnya tadi ada Swiji joint degree master Kagawa, ada
exchange ke Tohoku, ada Erasmus, Mobility, dan banyak itu silahkan nanti dibaca ya. Oke. Nah, kalau yang untuk S3 sudah cukup lama kita tidak ada yang keluar setelah COVID itu belum ada lagi yang keluar. Jadi kita harapannya kita masih selalu mendorong untuk mahasiswa S3 kita kalau mendapat kesempatan sandwich program silahkan, atau research di negara tetangga itu dipersilahkan. Kita mendukung program-program seperti itu. Baik. Nah, itu yang juga menjadi penting tadi yang saya sampaikan. Evaluasi mahasiswa akhir semester 1 dulu. Ya. Karena evaluasi mahasiswa ini dilakukan di beberapa semester sepanjang periode studi. Akhir semester 1 itu hanya diperlakukan kepada mahasiswa yang berstatus percobaan. Oke, apa yang mendasari mahasiswa diterima dengan status percobaan atau tidak? Kemarin di surat undangan atau surat penerimaan itu tidak ada keterangan status percobaan atau status biasa. Tapi nanti di pasca ada catatannya siapa saja yang berstatus percobaan. Biasanya adalah yang IPK-nya bagus tadi, tapi dari akreditasi program studinya C misalnya ya, atau bagus tetapi masih kurang linier. Kalau untuk program studi ilmu pangan biasanya adalah yang kurang linier ini adalah yang dari bidang MIPA, misalnya dari biologi atau dari kimia gitu ya, atau dari matematika. Nah, tapi umumnya adalah dari kimia dan biologi. Namun nanti silahkan dilihat untuk bidang MIPA dari 5 universitas besar, yaitu IPB sendiri, UI, ITB, UGM, dan ITS, itu walaupun berasal dari MIPA, karena akademik atmosfer dan karena pertimbangan tertentu tidak merupakan mahasiswa status percobaan. Di luar itu merupakan mahasiswa status percobaan. Jadi nanti silahkan menghubungi sekretariat atau kita mungkin bisa bantu siapa yang berstatus percobaan atau tidak. Oke. Nah, kemudian apa yang dilakukan terhadap mahasiswa yang berstatus percobaan itu, yaitu apabila memiliki kurang dari 3 IPK-nya 3, saya hanya membicarakan yang magister ya. Kalau yang S3 biasanya lolos semua soalnya. Nah, oke. Kalau mahasiswa yang statusnya percobaan dan memiliki IPK kurang dari 3 pada akhir semester 1 tadi yang berstatus percobaan, maka akan dikenai sanksi DO atau akan mengundurkan diri atau diminta untuk mengundurkan diri. Nah, apabila mahasiswa status percobaan memiliki IPK 2,75 antara 275 dan 3, maka dan tidak ada nilai E, maka boleh mengajukan pindah program studi. Penetapan status doktor ditetapkan oleh SK Rektor. Ya, jadi ini nanti silakan untuk mahasiswa yang status percobaan, jika IPK-nya kurang dari 3, maka akan disarankan untuk mengundurkan diri, pindah program studi atau kena DO. Tapi nanti ya sambil waktu berjalan silahkan bagaimana berstrategi masing-masing untuk mencapai IPK minimum 3 ini. Oke. Nah, pada akhir semester 2 ini sekarang tidak hanya untuk percobaan, untuk semua mahasiswa yang reguler di akhir semester 2 itu akan dievaluasi sama, tidak memiliki nilai E dan IPK-nya tidak ada yang kurang dari 3. Pemberlakuannya sama tadi, apabila kurang dari 3 tetapi masih di atas 275 maka boleh pindah program studi. Tapi kalau di bawah 275 maka akan disarankan untuk mengundurkan diri atau akan dikenai sanksi DO. Oke. Nah, itu ada evaluasi di akhir semester 2 dan ini berlaku untuk semua, untuk reguler. Karena itu ada aturan di IPB bahwa minimum IPK untuk bisa lanjut adalah IPK 3. Nah, kemudian mahasiswa program magister yang belum kolokium pada akhir semester 2 dan program doktor yang belum ujian kualifikasi, maka akan diberikan surat peringatan saja capaian kemajuan studi. Oke, nah selanjutnya nanti ini semester 3, semester 4 itu akan dimonitoring kemajuan masing-masing sudah sampai mana.
Ya, jadi di pasca sarjana IPB, surat peringatan akan diberikan, yang peringatan pertama akan diberikan jika sampai dengan semester 2, akhir semester 2, belum kolokium, itu sudah akan mendapatkan peringatan masa studi, peringatan pertama. Ya. Kemudian peringatan keras apabila sampai dengan semester 3, mahasiswa belum kolokium, karena harapannya kan semester 4 sudah selesai penelitiannya. Ini akan mendapat peringatan keras, dan biasanya diminta Kaprodi mengevaluasi kinerja komisi pembimbing. Jika sampai dengan semester 4 belum kolokium, maka mahasiswa yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengundurkan diri. Oke. Nah, kalau yang untuk S3, tadi tahapannya, jika sampai dengan semester 2 belum lulus prelim, itu maka akan dapat peringatan, tapi kalau peringatan biasa dulu, peringatan keras jika semester 4 sampai dengan semester 4 belum kolokium, artinya juga belum prelim mungkin ya. Kalau ada yang sudah prelim tapi belum kolokium atau memang belum prelim, maka ini akan mendapatkan peringatan keras. Dan apabila sampai semester 6 belum kolokium, maka akan diminta untuk mengundurkan diri, karena sebetulnya harusnya 6 semester itu sudah akan lulus, tapi ini belum kolokium. Oke. Nah, ini ada hampir slide saya terakhir. Jadi tolong diperhatikan tanggal-tanggal penting, disampaikan kalender akademik IPB. KRSP nanti dilaksanakan di tanggal 19 sampai dengan 24 Agustus minggu depan, ya berarti ya. Kalau ada perubahan-perubahan. Kemudian UTS akan dilaksanakan di periode 2 sampai 12 Oktober dan nanti UAS 3 sampai 14 Desember. Baik, ya. Belum ternyata. Satu tadi saya sampaikan adalah di IPB sudah cukup lama itu ada kewajiban publikasi. Publikasi ini nanti menjadi persyaratan untuk bisa melakukan sidang tesis maupun sidang tertutup untuk S3. Kalau untuk tesis nanti ada persyaratannya macam-macam. Maksud saya persyaratannya untuk yang magister itu kan hanya 1 publikasi nasional wajib atau internasional boleh opsional. Nah, itu ada tahapan-tahapan penilaiannya. Kalau misalnya baru submit, saat ini yang kiri yang kita lihat ya, program magister jalur reguler, karena yang kanan adalah magister jalur research. Apabila baru submit, itu belum boleh digunakan untuk ujian. Tapi sudah ada pernyataan bahwa dari chief editor sudah dilanjutkan ke mitra bestari, maka boleh digunakan ujian. Nah, tergantung dari jurnal yang disubmit apa. Apabila adalah jurnal internasional bereputasi dan salah satu penulisnya mitra internasional, maka nilainya langsung A. Tapi kalau misalnya tanpa penulis internasional, nilainya AB. Kalau misalnya hanya di jurnal nasional, maka nilainya B. Nah, tapi kalau sudah sampai dalam review mitra bestari, itu bisa A dan AB kalau jurnal nasional. Kalau accepted, semua dapat A. Ya, tidak perlu harus sampai terbit, tapi accepted. Nah, apabila untuk proceeding, karena ada yang proceedingnya seminar internasional, ya, terindeks fokus, maka kalau sudah accepted barulah dapat nilai A. Kalau hanya submit under review belum tidak boleh digunakan untuk sebagai persyaratan ujian tesis. Oke. Kemudian ada juga apakah boleh misalnya Sinta itu banyak sekali ya, atau jurnal internasional itu ada yang tidak bereputasi, boleh-boleh saja, tapi nilainya maksimum kalau accepted itu dapat AB. Kalau Sintanya ada Sinta peringkat 4 atau 5 atau 6, nanti silahkan dilihat di laman Sinta suatu saat kalau ada waktu silahkan dilihat masing-masing. Accepted pun hanya dapat nilai B. Jadi kredibilitas dari jurnal pun mempengaruhi nilai publikasinya. Untuk yang doktor reguler itu ada kewajiban menulis 1 nasional dan 1 internasional, atau opsionalnya dua-duanya internasional boleh. Nanti juga silahkan dibaca surat edaran ini ada. Jadi kalau misalnya jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q1 Q2 dengan minimum 1 penulis mitra internasional, maka lolos chief editor aja sudah dapat AB, nilainya lainnya A. Kalau Q1 Q2 kalau sampai review nilainya masih AB, kalau sudah accepted
dapat A, ya, dan seterusnya. Yang nasional juga demikian. Persyaratannya kalau sudah accepted itu untuk yang proceeding internasional itu dapat A, kalau nasional rehabilitasi Sinta 1 accepted dapat A, tapi yang Sinta 2 dan Sinta 3 kalau accepted pun dapatnya AB. Oke. Ini yang by research tidak akan saya sampaikan. Nah, satu lagi, kadang ada yang inginnya cum laude, atau harapannya, bukan inginnya, tapi memang masuk kriteria cum laude atau dengan pujian. Itu ada persyaratannya, yaitu untuk magister, walaupun yang disebut dengan lulus tepat waktu adalah 2 tahun, tapi apabila masa studinya masih kurang dari 2,5 tahun, IPK di atas 3,75, dan tidak ada nilai BC, semua B, maka bisa mendapat pujian, tapi tadi memiliki satu artikel yang sudah dengan status minimal accepted untuk yang diterbitkan di Interindex Scopus, ya. Yang Sinta 1 itu sudah accepted, tapi kalau Interindex Scopus minimum review dari Mitra Bestari tadi, ya, jadi jurnalnya belum terbit tapi sudah menjadi review 1, kemudian kurang dari 2,5 tahun atau sama dengan 2,5 tahun, itu bisa dengan pujian. Lebih dari itu tidak, ya. Untuk dokter, walaupun tepat waktunya 3 tahun, tapi sampai 5 tahun pun, jadi 48 bulan pun masih bisa mendapatkan predikat dengan pujian atau cum laude apabila IPK-nya di atas 3,75, tadi kurang dari 48 bulan, nilai tidak ada di bawah nilai B, memiliki satu publikasi sebagai penulis pertama pada Sinta 1 itu sudah accepted, ya, memiliki satu bulan sudah terbit, berarti di situ, ya, sudah terbit, dan memiliki satu publikasi pada jurnal internasional itu sudah terbit, atau 2 publikasi yang ada itu dan diterbitkan, ya, dan sudah terbit. Itu persyaratan untuk pendidikan dengan pujian. Baik, itu adalah slide saya terakhir. Jadi selamat belajar, selamat menikmati pembelajaran di program studi ilmu pangan. Saya akan tutup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekarang saya buka pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, ya. Tadi Bu Endang, ya, sebagai moderator, ya. Baik, terima kasih Bu Harsi penjelasannya, ya, sangat betul, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menangkap dengan baik, ya. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab, ya, sesi tanya jawab. Ya. Saya tadi sudah ada satu pertanyaan dari Samira, ya. Samira di chat tadi, di tengah-tengah sudah menuliskan chat. Chatnya adalah masih dalam bahasa Inggris, tapi tidak apa-apa. Saya bacakan dalam bahasa Indonesianya, ya, Samira. Dalam program S2 reguler, apakah required harus mengambil semua elective course untuk graduate? Tidak, ya, Samira. Jadi seperti tadi saya sampaikan, saya akan share screen lagi. Jadi 5 SKS. Seperti tadi di slide, itu memang tersedia mata kuliah pilihan, elective course-nya kan banyak. Ada 4x4, berarti ada 16 elective courses. Tapi sesuai dengan yang ada di sini, untuk mata kuliah elective courses itu mata kuliah pilihan, sebenarnya hanya memerlukan 5 SKS saja. Ya. Kalau mata kuliah wajibnya kan tadi 2, yaitu statistik dan metode penelitian ilmu pangan. Mata kuliah wajibnya tadi kimia, mikrobiologi, rekayasa dan biokimia, dan analisis pangan. Nah, kemudian mata kuliah pilihannya hanya 5 SKS. Artinya dari mata kuliah yang tersedia di sini, boleh mengambil 5 SKS saja, misalnya ilmu sensori dan mikrobiologi keamanan pangan, atau kimia flavor atau ingredient dan bahan tambahan pangan dengan prinsip pengolahan pangan, ya. Jadi bisa dikombinasi begitu.
hanya 5 SKS saja. You need only 5 SKS, ya. Oke. Terima kasih. Tadi sudah ada yang bertanya lagi. Rosi, Bu Rosi tadi yang bertanya ya, yang angkat tangan. Sekarang kok hilang? Oh, ada. Ya, silakan Bu Rosi. Masih mute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rosi Hutami, mahasiswa program studi doktor Ibu. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana mekanisme penentuan komisi pembimbing ya Bu? Maksudnya tahapannya bagaimana sampai nanti kita bisa mendapatkan SK pembimbing begitu. Yang kedua tadi di salah satu slide Ibu menyebutkan bahwa mata kuliah pilihan itu diambil di semester 1. Bagaimana kalau misalkan masih ada satu yang kita rencanakan untuk diambil di semester 2, begitu, jadi hanya 2 dari 3 yang diambil di semester 1, itu apakah cukup recommended dengan pilihan seperti itu, begitu Bu. Kemudian apakah yang ketiga, apakah di IPN S3 ini ada pembimbing akademik atau memang sudah langsung ke pembimbing disertasi saja untuk keseluruhan pembimbingnya gitu Bu. Kemudian mungkin yang terakhir ya Bu, tadi kan banyak pilihan untuk mengadakan short course atau exchange gitu ya Bu. Nah itu mekanisme lebih detailnya itu seperti apa kalau boleh tahu Ibu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan banyak. Baik, komisi pembimbing, ya. Nanti detailnya kita akan bahas di semester 6. Ada PPT, ada sosialisasi, ada siapa saja yang... Minggu ke-6, Bu. Minggu ke-6 bukan semester 6. Minggu ke-6. Ya, minggu ke-6, maaf. Ya, minggu ke-6. Minggu ke-6 di semester 1. Jadi minggu ke-6 di semester 1 ini nanti ada sosialisasi lagi pemilihan komisi pembimbing. Akan diberikan siapa saja yang eligible sebagai ketua komisi pembimbing, gitu ya. Dan boleh memilih 1 atau 2, itu nanti dijelaskan di sana. Nah, terus tahapannya, jadi nanti ini secara sekilas saja, nanti di akhir semester, di minggu ke-6 atau minggu ke-7 tadi, nanti akan ada sosialisasi, terus mahasiswa semuanya, baik S1 maupun S2, akan diberi kesempatan untuk memilih. Akan diberikan form dalam bentuk Google Form, diberi waktu hanya 2 minggu untuk memilih calon ketua komisinya. Nanti setelah 2 minggu akan kita rekap dan akan dirapatkan oleh departemen bersama-sama dengan departemen untuk memutuskan siapa yang menjadi dipilih sesuai dengan yang dipilih tadi. Pasti memperhatikan juga selain eligibilitas juga kuota ya, karena terutama untuk yang S2 kita ada mahasiswa LPN, ada teknologi pangan, ada kimia pangan, keamanan pangan. Jadi nanti juga akan dijelaskan di minggu ke-6 itu bahwa untuk setiap guru besar untuk menjadi komisi pembimbing itu mendapat jatah sebagai ketua pembimbing itu untuk S1-nya dapat 3, S2-nya dapat 4, S1-nya 4, S2-nya 4, S3-nya 2. Jadi kalau berkaitan pertanyaan Bu Rosi, misalnya ini kebetulan 5 mahasiswa baru ini memilih dosen yang sama, misalnya semua direkasi 1 dosen, maka dosen tersebut hanya mempunyai hak untuk membimbing 2 saja. Yang 3 pasti harus masuk ke pilihan keduanya, gitu ya. Tapi nanti ada prosedurnya dan ada etapannya. Nah, jadi nanti semester 10 akan ditetapkan, minggu ke-10 akan ditetapkan, sehingga di akhir semester 1 itu mestinya sudah dapat diskusi langsung dengan para pembimbing. Tapi apabila sudah mempunyai gambaran dari awal, oh iya saya memang sangat tertarik, dulu kan S2-nya penelitiannya ini ya Bu Rosinya, Pak Isnaini juga begitu. Dulu S2 penelitiannya ini, kebetulan saya ingat wajahnya, kebetulan yang membuka kameranya, jadi saya bisa melihat langsung ya. Itu adalah lulusan IPN S2 kita. Nah itu bisa, oh iya saya mau dengan Pak ini, mau dengan Bu ini. Itu mulai sekarang sudah mulai bisa menghubungi, bahkan mulai menyusun
kisi-kisi atau layout atau outline proposal itu akan sangat mempercepat dan itu sangat membantu. Nah, nanti ketika pemilihan ada fungsi apakah sudah menghubungi, apakah sudah berdiskusi, itu pasti akan dituliskan di sana. Oke. Nah, lalu langsung pertanyaan yang terakhir, yang ketiga tadi, apakah ada pembimbing akademik? Tidak, tapi selama belum memilih, belum mempunyai, jadi belum mempunyai ketua komisi atau calon, bisa menghubungi sekretaris. Biasanya Bu Nensi ini terbuka sekali, Bu Endang juga, atau bisa langsung ke saya untuk juga melihat, oh iya sekarang itu sejauh mana, ini sudah sampai mana, dosen calon ini seperti apa, itu silahkan ya menghubungi sekretariat. Oke. Nah, kemudian terkait dengan pilihan mata kuliah pilihan di semester 2 disarankan. Tadi memang kalau dilihat kan sebenarnya untuk S3 ini falsafah sains 2 SKS, ilmu pangan lanjut 3 SKS, berarti kan hanya 4 atau 5 SKS ya. Kemudian wajibnya sebenarnya yang perlu diambil kan hanya 9. Jadi sebenarnya 9 dan 4 diselesaikan di satu semester. Semester ini hanya mengambil 14 SKS itu sudah cukup. Tapi ada yang memang dibukanya di semester genap nanti. Nah, jadi bisa berstrategi dari awal, sekarang tidak mengambil tiga-tiganya. Tapi yang satu nanti ada mata kuliah yang dibuka di semester genap, jadi ambillah di semester genap, tidak apa-apa itu. Nah, lalu waktu yang tersisa, sekarang misalnya kan, wah waktunya jadi banyak luang, gunakan untuk melakukan review penelitian, publikasi-publikasi yang baru, mulai menyusun literatur review itu silahkan. Ya, apalagi tadi kalau sudah mempunyai gambaran, oh ya saya ingin melakukan penelitian ini, mulai mempertajam penelitian. Dan juga dari program internasional IPB juga ada penawaran-penawaran seperti itu. Ada yang sudah disertakan dengan atau diberi informasi tentang pendanaan kan dari kemudian juga setiap tahun menyediakan dana seperti itu ya, tapi nanti informasinya biasanya secara insidental akan disampaikan. Mungkin begitu ya jawabannya ya Bu Rosi ya, cukup banyak pertanyaannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, saya akan menjawab langsung yang pertanyaan dari Marcel ya, Marcelinus ya. Yang di atasnya dulu Bu, yang di Ray, sebelum Marcel ada Ray. Ray mana? Atasnya Marcelinus. Oh, Ray. Oh iya ya benar-benar. Oh iya ya. Ray. Oke, baik. Ray, mohon izin bertanya, sebelumnya saya mendaftar PNMSU namun tidak lolos dan berencana mendaftar reguler namun belum KRSA. Jika mau KRSB untuk intake perkuliahannya kapan ya Bu? Oke, ya baik. Jadi terima kasih Ray ini sudah berinisiatif untuk join dengan ilmu pangan walaupun tadi belum ada kepastian PMDSU. Boleh. Jadi nanti pada KRSB dimulai dari tanggal 19 ya kalau menurut di jadwalnya IPB. Jadi kan minggu depan ini Senin mengisi aja KRSB semuanya. Dan kalau belum berarti kan mengisi kehadiran memang kemarin minggu 1, minggu 2-nya belum ada, tidak apa-apa nanti menyusul saja karena mengisinya toh berarti baru mulai dari KRSB. Itu tidak apa-apa. Ya. Jadi bisa untuk intake perkuliahannya kapan ya Bu? Kuliahnya berarti minggu depan langsung ikut yang reguler berarti masuk di minggu ketiga. Jadi minggu pengantarnya sudah lewat. Tapi tidak apa-apa, nanti tanya ke teman-temannya dan materinya bisa diberikan biasanya ya. Oke, itu. Cukup jelas ya Re ya. Oke, nah berikutnya adalah yang dari Marcel. Ini kebetulan kalau tidak salah mengikuti sinergi, mahasiswa sinergi ya. Karena masih oke. Nah, reguler apakah bisa SKS summer winter course dapat menjadi pengganti untuk mata kuliah pilihan? Nanti biasanya ini akan dilihat memang berbeda dengan yang S1 sistem HR portal mahasiswa dan nanti siapa yang ditunjuk untuk
menyesuaikan dengan mata kuliah yang lain itu sudah bisa dilakukan secara online. Tapi kalau yang program master sarjana memang masih dirapatkan secara masih konvensional, jadi dibahas di tingkat program studi. Jadi nanti oleh sekretaris program studi akan di list dan kemudian ya Bu Endang ya, kemudian akan kita evaluasi sama seperti mengevaluasi kegiatan kampus Merdeka Bebas Merdeka itu apakah SKS-nya sudah memadai, artinya waktu yang ditempuh itu sudah setara dengan 2 SKS atau baru setara dengan 1 SKS saja, itu dilihat dan itu bisa ya apabila memenuhi syarat itu bisa. Sebagai contoh begini, sebagai contoh untuk mahasiswa yang mengambil exchange program. Mengambil exchange program mereka di sana mengambil mata kuliah tentang kultural tertentu ya. Kultural yang terkait dengan pangan mestinya ya. Nah, itu apakah itu bisa menjadi mata kuliah pilihan? Boleh-boleh saja. Karena kan mata kuliahnya pilihan itu bebas. Ya. Tapi kalau untuk menggantikan mata kuliah misalnya di sini ada mata kuliah mikrobiologi pangan, kemudian di sana mengambil mata kuliah biologi begitu ya. Apakah biologi yang di sana bisa diakui sebagai mengganti mata kuliah mikrobiologi pangan? Belum tentu bisa. Ya, nanti harus dilihat substansinya. Tapi kalau menggantikan mata kuliah pilihan masih memungkinkan. Ya, begitu. Jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Bu Endang atau Bu Nancy untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Dari S3 tadi Bu Rosi, Bu Nancy, dan Bu Endang menambahkan yang ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Harsi. Untuk yang Marcelinus ya, sebenarnya agak riskan karena di sini belum sepakat. Artinya mau menggantikan mata kuliah pilihan kan berarti nanti harus ada kode-kode tertentu ya di SIMAK-nya ya. Nah, itu yang dari pasanya juga belum clear ya Bu Harsi ya. Sebenarnya kalau saya sih menyarankan lebih baik tidak mengandalkan summer course atau winter course ini dijadikan mata kuliah pilihan. Lebih baik tetap ambil mata kuliah pilihan yang sudah jelas kode mata kuliahnya sehingga tidak perlu menunggu sampai penyetaraan dan seterusnya yang aturannya masih belum pasti. Kalau untuk S1 udah lebih pasti, tapi kalau untuk S2 masih lebih belum pasti. Jadi karena itu untuk amannya lebih baik tidak usah. Jangan dulu nih. Jangan dulu mengandalkan ini untuk menjadi mata kuliah pilihan. Mungkin itu udah kalau dari saya Bu Harsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang. Baik, saya buka lagi apakah ada pertanyaan? Ya, Pak Isnaini, silakan. Baik, terima kasih pertanyaan Bu. Ini terkait dengan ini ya mungkin ya Bu, publikasi. Apakah nanti ada syarat khusus ya? Akan sinambung dengan topik penelitian nantinya seperti apa gitu Bu? Apakah boleh misalkan selama afiliasinya IPB itu bisa buat klaim publikasi gitu Bu? Afiliasinya bagaimana? Afiliasinya? Terkait dengan topik sih Bu, topiknya. Apakah harus sama dengan disertasi nanti atau seperti apa gitu Bu? Apakah bisa misalkan kita buat review apapun itu bisa diklaim buat publikasi begitu Bu? Baik. Mungkin nanti Bu Nancy silakan menambahkan. Ya, jadi persyaratan publikasi ini adalah publikasi terkait tesis, terkait disertasi. Ya, untuk S2 terkait tesis, untuk S3 terkait disertasi. Dan harus melibatkan semua punya proyek yang lain, kemudian itu bukan merupakan bagian dari disertasi, terus mengajak para pembimbing untuk menjadi author. Nah, itu karena tidak terkait dengan disertasi ya bukan merupakan bagian dari struktur tadi gitu. Ya, jadi sebaiknya memang merupakan bagian dari disertasi. Nah, tapi kalau mau
bukan mengakali, mau merencanakan atau mau menstrategikan sebagai berikut. Misalnya nih, nanti penelitiannya akan terkait, sudah jelas disetujui akan terkait dengan topik A. Kemudian sambil mengisi waktu sekarang sudah mulai mengumpulkan ini itu, sehingga nanti di awal semester 2, ketika sudah mempunyai komisi pembimbing, selain ketua komisi pembimbing, dan sudah memulai komisi pembimbing. Kemudian di akhir semester 2, sudah mulai menulis publikasi tentang systematic review, misalnya tentang itu, boleh-boleh saja. Tapi harus melibatkan para pembimbing, dan topiknya yang dibahas itu adalah inline dengan disertasinya. Jadi disertasinya membahas tentang misalnya apa, topik A ya itu terkait dengan A itu, gitu ya. Mungkin Bu Nancy bisa menambahkan? Ada tambahan dari Bu Nancy? Sudah cukup sih Bu Harsi, hanya mungkin kalau misalnya ini ya, tadi yang terkait review tadi kan ada juga mahasiswa yang cepat ya bisa menulis. Nah, kebetulan mungkin dipublikasi, tapi ternyata setelah beberapa waktu gitu ya, mengambil anggota komisi pembimbing yang baru. Nah, itu nggak masalah sih. Berarti kan nggak semua pembimbing masuk sebagai authorship di paper tersebut. Gitu. Itu nggak masalah. Tapi yang penting ada komisi pembimbing yang saat itu ada menulis, itu ada semua di situ sebagai co-author. Gitu. Itu aja mungkin. Oke, baik. Baik, ya. Ini sambil tadi mendengarkan jawaban, saya melihat beberapa mahasiswa PMDSU sudah bergabung di di Zoom ini, ya sudah pada bergabung. Nah, jadi untuk mahasiswa PMDSU ada aturan tambahan. Ya, saat ini adalah masuk sebagai mahasiswa S2 ilmu pangan. Nanti sama harapannya 4 semester selesai S2-nya dan juga menulis satu publikasi terkait dengan terkait dengan tesisnya. Itu di semester 1, 2, 3, atau 4, artinya di 2 tahun pertama. Masalah nanti terbitnya tahun ketiga nggak masalah, tapi untuk mahasiswa PMDSU wajib dengan tesisnya itu menghasilkan satu publikasi. Nah, kemudian pada semester 2, pada tahun kedua, artinya pada semester atau pada tahun kedua, nomor F26. Saat ini mendapatkan nomor NIM-nya F24. Ya, F25. F24 adalah yang sinergi tadi ya. Untuk S2 itu F25, kalau untuk S3 itu F26. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa PMDSU ini pada semester 3, pada tahun keduanya, harus menyelesaikan tesisnya, termasuk ujian tesisnya kalau bisa di semester 4, tapi pada semester 3 itu sudah mulai mengambil mata kuliah doktor. Ya, jadi harapannya untuk mahasiswa PMDSU mengambil mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajibnya terselesaikan dalam 2 semester ini. Kemudian nanti di semester 3 akan melakukan penelitian S2-nya sekaligus mengambil mata kuliah wajib S3, yaitu ilmu pangan lanjut. Kalau dengan catatan setelah akhir semester 2, IPK-nya mencapai 375. Ini kalau peraturan yang dulu, saya belum cek lagi tapi kelihatannya aturannya sama, 375. Seandainya tidak bisa mencapai IPK 375, maka yang bersangkutan akan melanjutkan S2 biasa. Ya, akan melanjutkan S2 biasa, jadi tidak akan mendapatkan nomor F24. Dan siapa itu yang mengatur, yang mengevaluasi adalah PMDSU. Kita hanya melaporkan, oh iya ini seperti biasa, masing-masing capaiannya seperti ini, nanti akan memutuskan adalah PMDSU. Oke. Nah, kemudian karena akan nyambungnya yang PMDSU, jadi di semester 3 sambil melakukan penelitian tesis harus mengambil mata kuliah wajibnya S3, semester 4 ujian tesis, semester 5 langsung melakukan ujian kualifikasi. Jadi cepat itu kalau yang PMDSU. Makanya untuk yang PMDSU diharapkan memang mengatur energi yang sebaik-baiknya. Semester 5 itu sudah melakukan ujian kualifikasi lisan, kemudian kualifikasi tulis, kemudian kualifikasi lisan, semester 6, semester 7 dan semester 8 itu sudah mulai publikasi. Kalau tepat waktu benar-benar, dan itu pernah terjadi, harapannya
berarti dalam 4 tahun, berarti dalam 8 semester, dan beasiswanya kan memang diberikan dalam 8 semester itu sudah bisa meraih gelar doktor dan masternya. Ya, dan aturan sekarang memang harus menyelesaikan ujian tesisnya juga. Ya, jadi ini untuk yang saya sudah melihat beberapa mahasiswa PMDSU-nya join di sini. Silahkan mengikuti jadwal yang diberikan oleh PMDSU. Nah, lalu bagaimana seandainya nanti ini di semester kan beasiswanya hanya 4 tahun. Seandainya di semester 4 itu beasiswa S1, S2-nya habis, penelitiannya habis, harus menyediakan atau membayar SPP dari masing-masing mahasiswa. Ya, oleh karena itu memang harapannya nanti diatur-atur tuh, biar kalau dapat beasiswa bulanan jangan dihabiskan. Gunakan untuk nanti cadangan seandainya memang ternyata harus nambah 1 semester lagi misalnya, ya. Karena kalau pengalaman yang dulu-dulu yang selesai benar-benar 4 tahun itu hanya beberapa. Ya, hanya beberapa. Yang lainnya nambah semester dan nambah bayar SPP sendiri. Itu. Nah, itu yang harus diatur-atur. Ya. Mungkin itu tambahan saya, Bu Endang dan Bu Nancy, untuk yang PMDSU. Silakan, mahasiswa PMDSU, kalau ada pertanyaan juga boleh ditanyakan, karena memang yang mahasiswa PMDSU itu ada beberapa yang sudah join dari dari minggu pertama, tapi ada yang masih di luar kota. Ya, karena untuk memastikan ini. Oke. Ya, silakan ada ada lagi pertanyaan? Ini ada link kehadirannya, tolong diisi ya, yang hadir di chat room. Silakan mengisi link kehadiran. Ada lagi pertanyaan? Tentunya pasti banyak deh. Ya. Ada beberapa yang baru join juga. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya langsung di luar ini silahkan, karena tadi seperti pertanyaan Bu Rosi belum mempunyai pembimbing akademik, bisa menghubungi sekretaris Bu Endang, Bu Nancy, atau saya sendiri untuk mendiskusikan ini dan itu. Ya, silahkan. Baik, saya kembalikan Bu Endang kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Harsi atas penjelasannya, dan dari Bu Nancy ada tambahan? Ya, terima kasih Bu Endang, terima kasih juga Bu Harsi ya, penjelasannya sangat ini ya lengkap sekali. Nah, ini saya ingin punya pesan khusus untuk yang S3 ya, karena saya seprodi S3. Nanti yang S2 mungkin juga ada pesan terakhir dari Bu Endang, bukan pesan terakhir ya. Ya semacam inilah ya, pesan awal ya, sebelum setelah masuk ke prodi IPN. Ini untuk mahasiswa S3 ya. Kalau tadi kan yang S2 tuh di tahun-tahun pertama ada ini ya, nilai minimalnya tuh kan ya 2,75 Ibu Endang ya. Tapi kalau S3 kan 3,25 dan umumnya nggak ada masalah dengan filter lewat nilai ini gitu ya. Biasanya lolos-lolos aja begitu. Nah, tetapi yang sering kali tidak tercapai itu adalah lulus tepat waktu. Padahal tadi kan kata Bu Harsi, ini kan kayaknya nggak tahu sibuk ya. Tadi kan ada contoh tuh, contoh semester 1 mengambil ini, semester mengambil itu. Kan kayaknya sebenarnya longgar-longgar aja kan ya. Nah, yang menjadi masalah adalah karena ini masuk S3 kadang-kadang juga sudah punya profesi sebagai dosen ya, sebagai peneliti. Nah, ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa cuti. Nah, ini saya nggak tahu nih yang 5 orang ini ada yang tidak cuti, jadi tubel begitu ya. Jadi Anda masih harus masih dibebani pekerjaan di institusinya sambil sekolah S3. Nah, ini memang yang menjadi masalah biasanya ya. Jadi Anda harus pintar-pintar mengatur waktu ya. Karena bagaimanapun Anda punya komitmen ke IPN, selain juga ada komitmen ke institusi masing-masing ya, tetapi itu tadi ya. Ini waktunya untuk bisa multitasking gitu ya. Jadi Anda masih harus kuliah, kemudian menyiapkan kualifikasi tulis ya. Itu yang paling menyeramkan kan yang itu ya. Dan juga masih dibebani pekerjaan di kantor masing-masing gitu ya. Itu kami semua sangat paham ya, tapi
Ya kami juga gimana ya, tapi kami juga menuntut Anda juga bisa ya tadi tuh mengatur waktu dengan baik ya, sehingga tetap studi yang di IPN itu tetap diprioritaskan begitu ya, karena kadang-kadang kalau ada juga yang terlalu fokus ke tetap bekerja di institusinya gitu ya, malah jadi agak berat sebelah ke pekerjaannya di kantor begitu ya, jadi studinya menjadi terbengkalai ya. Jadi harapan kami tolong ya saat ini ya multitasking bisa mengatur waktu dengan baik supaya meskipun tidak bisa cuti tetap bisa lulus tepat waktu. Itu saja mungkin Bu Endang. Terima kasih. Terima kasih Bu Nancy. Saya juga jadi mau memberi ini ya beberapa yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, betul tadi selain S3 di IPN yang masih sebenarnya masalah banyak di prodi di IPB ya, yaitu lulus tepat waktu. Karena kita modelnya itu adalah model yang kuliah kemudian penelitian ya. Itu yang sulit untuk mencapai tepat waktu. Tepat waktu itu 2 tahun ya, hanya 4 semester. Meskipun ada yang bisa melakukan itu ya, tapi masih rendah persentasenya. Karena itu kami juga titip untuk supaya fokus belajar, jangan fokus ke yang lain. Jadi utamakan untuk lulus tepat waktu. Untuk yang S2 itu 2 tahun ya, 2 tahun. Dan kami juga akan saya akan membuat program beberapa yang belum kolokium di semester sampai semester 3 belum kolokium ini, mau tidak mau kami harus jadwalkan ya, kami harus jadwalkan. Jadi tidak diserahkan kepada mahasiswa lagi, tapi harus dijadwalkan kapan harus kolokium supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan ada beberapa, kalau dari pengalaman, beberapa yang tidak berhasil untuk lulus tepat waktu atau sampai habis di 8 semester, beberapa itu ada yang sudah kerja ya. Jadi di dalam perjalanan selama masa di S2-nya ini, kemudian melamar, kemudian ada yang menjadi pegawai negeri, dan di aturan kantornya itu tidak bisa selama masa percobaan atau masa apanya ya, itu kalau misalnya dia lulus lulus S2 di masa percobaan, itu dia dianggap tidak diakui S2-nya, sehingga akhirnya menunda sampai selesai masa percobaan dan kemudian baru bisa melanjutkan. Nah, itu ya dampaknya ke kami ya, tapi ya kami juga bagaimana, kan perlu juga S2 itu kan memang perlu untuk kerja juga ya. Cuman memang berdampak pada kami ya, lulusnya akhirnya sampai di 8 semester. Nah, itu jangan lupa untuk cuti ya. Cuti semester itu ada diberi kesempatan dari IPB cuti itu 2 semester. Ya, jadi kalau misalnya kira-kira tidak bisa melakukan kegiatan perkuliahan dengan maksimum, bisa mengajukan cuti ya. Kemudian masalah lain yang bisa menyebabkan panjangnya masa studi adalah sekarang ini banyak yang mentalnya agak kurang kuat ya, mental atau psikisnya. Nah, kalau punya kasus ada masalah non akademik, kami di IPN maupun di prodi departemen itu punya yang dosen yang sebagai konselor ya. Dosen konselor itu antara lain Profesor Dr. Didah Nur Farida, kemudian Ibu Prof. Winiati Puji Rahayu, meskipun Bu ini mungkin tidak lama lagi akan purna, tapi itu adalah dosen konselor. Jadi kalau punya masalah-masalah non akademik bisa dikonsultasikan, disampaikan kepada beliau-beliau ya. Jadi jangan terlalu dipendam sampai akhirnya berdampak pada hal-hal yang merugikan pada masa studi. Kemudian hal yang lain yang perlu
yang menjadi masalah itu adalah masalah plagiasi, ya. Plagiasi dalam membuat tugas atau ya tugas di mata kuliah, ya, karena sekarang sudah banyak AI dan itu bisa terdeteksi, ya. Dampaknya bisa mendapat nilai yang rendah dan itu bisa mengakibatkan mengulang atau akhirnya mengulang pelajaran mata kuliah tersebut. Jadi tolong untuk tidak berlaku curang dalam membuat tugas, tidak melakukan plagiasi atau hal-hal lain yang hal-hal yang ketidakjujuran yang lain. Karena beberapa dosen sangat strict dengan hal itu, ya. Banyak dosen yang strict dengan hal itu dan itu sangat disayangkan kalau berdampak pada nilai, ya. Kalau nilai IPK tadi sudah disampaikan Bu Harsi, apalagi untuk mahasiswa dengan status percobaan di semester pertama itu sudah diawasi nilainya, sudah dilihat bisa nilainya 3 atau tidak. Kalau tidak bisa nilainya 3, ya berarti harus pindah program studi selama masih di atas 2,75 IPK-nya. Tapi kalau di bawah 2,75 mungkin harus pamit dari IPB. Kemudian yang lain adalah dari hasil audit internal terhadap S2 IPN itu ternyata masih kurang, meskipun ini nggak terlalu ini, tapi mungkin bisa mulai di yaitu ini prestasi untuk lomba-lomba, ya. Jadi lomba baik lomba yang bersifat akademik maupun lomba yang bersifat non akademik itu ternyata didokumentasikan atau menjadi catatan bahwa untuk periode-periode yang lalu itu prestasi mahasiswa di lomba-lomba akademik maupun non akademik itu masih kurang. Jadi kalau punya prestasi-prestasi di lomba, tolong disampaikan kepada kami, karena ya baik akademik maupun non akademik. Misalnya lomba balap karung, itu bukan lomba balap karung. Ya, mungkin itu ya. Saya titip saja supaya semoga semuanya bisa berjalan lancar. Tolong untuk fokus, ya, fokus niatnya diluruskan untuk belajar di program studi ilmu pangan. Mungkin itu jika ada lagi, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat belajar di PN. Terima kasih kepada Ibu Harsi, Bu Nancy, dan semua Bapak Ibu adik-adik mahasiswa baru IPN. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat ini semua. Bisa foto? Ada sesi foto? Oh ya, foto dulu. Yuk, Boleh foto ini dulu. Ada yang bisa kameranya? Mbak Dinda, tolong difoto ya. Ya, foto dulu. Yuk. Foto Sarah. Ya. Ini Sarah atau Mbak Dinda? Sarah. Ada Sarah. Ya. Baik, dihitung ya. Ntar nunggu dulu. Ayo, yang belum pakai jilbab dulu. Oke. Sudah dihitung. Halaman pertama udah lengkap nih. Silahkan. Sarah, dihitung ya. Oke, Bapak Ibu. Ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman berikutnya. Walaupun sebenarnya sekarang itu jadi ring 1 di IKN. Tapi kan di situ daerah Jombang itu namanya. Halaman kedua. 1, 2, 3. Untuk akses sarana dan Oke. Yang ketiga ya. Halaman ketiga. Halaman ketiga 1, 2, 3. Itulah ya Mas. Karena di sana juga mayoritas di sana itu Udah. Sudah, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Sehat-sehat.